Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Putri Suroyaningsih dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif pada Materi Persamaan Linier Satu Variabel ditinjau dari gaya belajar siswa. Adapun hal yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu dalam pembelajaran matematika seringkali siswa menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan soal yang rumit atau permasalahan yang tidak rutin. Dalam pembelajaran matematika, berpikir kreatif sangat diperlukan untuk menyelesaikan soal yang rumit tersebut. Siswa harus memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam matematika yang memungkinkan mereka menganalisis masalah matematika dari berbagai sudut pandang, menemukan solusi yang inovatif, serta menghasilkan berbagai ide dan gagasan. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kreativitas siswa, diantaranya adalah kemampuan berpikir kreatif dan gaya belajar siswa yang berbeda setiap individunya. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Seorang pendidik harus mengetahui bagaimana gaya belajar anak didiknya, bagaimana kecenderungan mereka untuk menerima informasi, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan efektif bagi setiap siswa. Pada hasil observasi, didapat ada beberapa siswa yang sangat aktif pada saat pembelajaran matematika. Sangat aktif ini berarti siswa senang melakukan kegiatan fisik seperti jalan, menggerakkan tangan, dan lain sebagainya. Dari hasil observasi, peneliti ingin menganalisis hasil belajar dari siswa yang sangat aktif tersebut. Sangat aktif tersebut merupakan ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Jadi pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis kemampuan berpikir kreatif pada siswa yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa pada materi persamaan linier satu variabel yang ditinjau dari gaya belajar siswa di SMP Pembangunan Piungan. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sampel pada penelitian ini yaitu kelas 7 di SMP Pembangunan Piungan, dan peneliti mengambil masing-masing 2 subjek untuk setiap gaya belajar. Instrumen yang digunakan berbentuk angket dan tes, dan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berupa angket untuk mengetahui gaya belajar siswa dan tes soal matematika untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif, kemudian dianalisis. Dan untuk teknik analisis data pada penelitian ini yaitu ada 3 tahap. Yang pertama reduksi data, lalu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian dengan instrumen angket dan tes, didapatkan hasil penelitian. Berdasarkan skor angket, maka dipilih 3 subjek yang terdiri dari 1 subjek bergaya belajar visual, 1 subjek bergaya belajar auditorial, dan 1 subjek bergaya belajar kinestetik. Berikut daftar subjek penelitian. Subjek A11 memiliki gaya belajar visual, subjek A22 memiliki gaya belajar auditorial, dan subjek A03 memiliki gaya belajar kinestetik. Setelah mendapatkan masing-masing 1 subjek untuk setiap gaya belajar, kita akan melakukan analisis untuk hasil tes dari ketiga subjek tersebut. Untuk yang pertama, di sini ada hasil analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif dari subjek A11. Untuk aspek kelancaran, subjek A11 dapat menyelesaikan masalah dengan lancar dan benar. Untuk aspek yang kedua yaitu kelenturan, subjek A11 dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan benar.
Untuk aspek yang ketiga yaitu keaslian, subjek A11 mampu menyelesaikan masalah dengan pemikirannya secara runtut. Dan untuk aspek terperinci, subjek A11 juga dapat menyelesaikan masalah dengan rinci, tetapi masih ada kesalahan dalam perhitungan. Untuk selanjutnya, hasil analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis subjek A22. Untuk aspek yang pertama yaitu kelancaran, subjek A22 sudah mampu menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang lancar dan terarah. Untuk aspek kelenturan, A22 belum mampu menunjukkan indikator kelenturan. Subjek A22 hanya mampu mengerjakan pada bagian perhitungan keliling dalam mencari nilai X, dan itu belum sampai mendapatkan nilai X-nya. Untuk aspek keaslian, A22 sudah mengetahui cara menyelesaikan masalah dengan baik. Akan tetapi, subjek melakukan kesalahan pada saat memasukkan persamaan dan otomatis akan terjadi kesalahan juga pada perhitungannya. Untuk aspek terperinci, A22 dapat menyelesaikan masalah dengan rinci dan benar pada poin pertama. Selanjutnya, yaitu hasil analisis tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis subjek A03. Subjek ini merupakan subjek yang memiliki gaya belajar kinestetik. Adapun pada indikator kelancaran, subjek A03 dapat menyelesaikan masalah dengan lancar. Akan tetapi pada poin ketiga, subjek melakukan kesalahan ketika menuliskan persamaan. Untuk aspek yang kedua yaitu kelenturan, subjek A03 belum mampu memenuhi indikator kelenturan. Subjek hanya mampu mengerjakan pada bagian perhitungan keliling dalam mencari nilai X, dan itu belum sampai mendapatkan nilai X-nya, sehingga masih kurang dalam kelenturan menyelesaikan masalah. Untuk aspek keaslian, A03 sudah memahami cara menyelesaikan masalah, akan tetapi subjek melakukan kesalahan ketika memasukkan persamaan sehingga akan berpengaruh ke hasil akhir yang akan didapat. Dan untuk aspek terperinci, A03 dapat mengetahui langkah yang tepat pada poin ketiga. Akan tetapi subjek harus lebih teliti lagi dalam memasukkan persamaan. Berdasarkan data tersebut, siswa dengan gaya belajar kinestetik atau subjek A03 memiliki aspek kelancaran, fluensi, keaslian originally, dan terperinci elaboration. Mengacu pada tingkat kemampuan berpikir kreatif menurut Siswono pada tahun 2011, maka siswa bergaya belajar kinestetik termasuk dalam TKBM tingkat 3, yaitu kreatif. Untuk siswa dengan gaya belajar visual memiliki aspek kelancaran, kelenturan, keaslian, dan terperinci. Maka siswa bergaya belajar visual atau subjek A11 termasuk dalam TKBM 4 yang berarti sangat kreatif. Sedangkan untuk siswa dengan gaya belajar auditorial memiliki aspek kelancaran, keaslian, dan terperinci. Maka siswa dengan gaya belajar auditorial atau subjek A22 termasuk dalam TKBM 3 yang berarti kreatif. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis pada materi persamaan linier satu variabel yang ditinjau dari gaya belajar siswa, yaitu yang pertama, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan gaya belajar kinestetik pada tingkat berpikir kreatif matematis berada pada level 3, yang berarti kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan siswa dengan gaya belajar kinestetik mampu memenuhi 3 indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu kelancaran, keaslian, dan terperinci. Untuk yang kedua, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan gaya belajar visual pada tingkat berpikir kreatif matematis level 4 yang berarti sangat kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan siswa dengan gaya belajar visual mampu memenuhi 4 indikator kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu kelancaran, kelenturan, keaslian, dan terperinci. Untuk
Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan gaya belajar auditorial pada tingkat berpikir kreatif matematis berada pada level 3 yang berarti kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan siswa dengan gaya belajar auditorial mampu memenuhi 3 indikator kemampuan berpikir kreatif, yaitu kelancaran, keaslian, dan terperinci. Sekian presentasi dari saya mengenai penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa pada materi persamaan linier satu variabel yang ditinjau dari gaya belajar siswa. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.